Timnas Indonesia era STY kembali cetak sejarah. Garuda Muda paket lengkap, main cantik hingga cetak banyak gol. Publik tagih janji perpanjangan kontrak STY. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia era STY kembali cetak sejarah. Usai laga kontra Yordania U23 semalam, Timnas Indonesia U23 resmi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Timnas Yordania U23 dengan skor 4-1. Pencapaian ini merupakan sejarah bagi skuad Garuda Muda, mengingat untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Asia U23. Skuad asuhan Sintayong menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri tinggi. Sebab Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Siapa sangka tim Merah Putih justru menang 4-1 atas Timnas Yordania U23, di mana gol-gol Timnas Garuda Muda dilesakan Marcelino Ferdinand pada menit 23 dan 71. Tembakan plasing Witan Sulaiman di menit ke-40 dan sundulan Komang Teguh di menit ke-86. Setelah melewati 3 pertandingan, Timnas Indonesia U23 resmi finish sebagai runner-up grup A Piala Asia U23 2024 dengan 6 angka. Skuad Garuda Muda hanya kalah 1 angka dari Timnas Qatar U23 yang finish sebagai juara grup A. Lantas, siapa lawan Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 nanti? Tim Merah Putih akan menantang juara grup B yang diperebutkan Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang U23. Kedua tim akan memperebutkan status juara grup B pada malam ini, Senin 22 April pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tim yang memenangkan pertandingan akan menghadapi Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda paket lengkap, main cantik hingga cetak banyak gol. Timnas Indonesia U23 bermain cantik saat menghadapi Yordania pada laga terakhir fase grup A Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar, Minggu 21 April semalam. Skuad asuhan Sintayong unggul 2-0 pada babak pertama berkat gol penalti Marcelino Ferdinand di menit ke-23 dan tembakan roket Witan Sulaiman di menit ke-40. Permainan Timnas Indonesia U23 memang sangat luar biasa. Di babak pertama, Indonesia melepaskan 13 tembakan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Garuda Muda pun juga menguasai pertandingan dengan presentasi 53%. Babak kedua sempat melempem dan terserang terus, Indonesia pun bangkit. Lewat skema serangan balik, Marcelino Ferdinand mencatatkan namanya di papan skor setelah menyantap umpan manis dari Witan Sulaiman. Keunggulan 2 gol ini membuat skuad Garuda Muda selangkah lagi melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Garuda Muda resmi menemani Timnas Qatar U23 yang sudah pasti lolos. Permainan cantik Timnas Indonesia U23 membuat fans bersorak. Di dunia maya, netizen pun juga makin bersemangat melihat permainan apik Justin Hubner dan kawan-kawan. Publik tagih janji perpanjangan kontrak STY. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki 2 target yang cukup krusial pada tahun ini. Dia memiliki misi membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan babak perempat final Piala Asia U23 2024. Melihat fakta yang ada saat ini, pengumuman perpanjangan kontrak tersebut tinggal menunggu waktu. Selain itu, beberapa rekor sukses dia berikan, salah satunya dengan membuat Indonesia kembali bermain di Piala Asia. Membawa 3 tim yakni Timnas Indonesia U23, Timnas Indonesia U20, dan Timnas Senior ke ajang bergengsi di Asia tentu bukanlah hal yang mudah. Skuad Garuda juga dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan media sosialnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan bangga soal kemenangan Timnas Indonesia U23. Erick Thohir pun mengakui bahwa permainan dan mental pemain Timnas Indonesia terus meningkat setelah menelan kekalahan di laga perdana Piala Asia U23.
Selain itu, ia memuji strategi Sintayong yang mampu membuat skuad Garuda bisa tampil bagus. Saya nilai grafik permainan dan mental para pemain terus naik sejak kalah dari Qatar. Meskipun kita main luar biasa saat itu dengan 9 pemain, mereka tidak menyerah saat mendapat tekanan, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U23 merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, termasuk klub Liga 1 dan tim-tim di luar negeri yang mengizinkan pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia berharap mental skuad Garuda Muda bisa terus meningkat karena lawan di babak selanjutnya akan semakin kuat. Di sisi lain, Erick Thohir menjelaskan pihaknya akan tetap profesional terkait kontrak Sintayong. Pasalnya PSSI dan STY sudah memiliki kesepakatan terkait masalah ini. Hal ini disampaikan pasca kemenangan Indonesia atas Australia di babak fase grup beberapa waktu lalu. Menteri BUMN ini berharap agar semua pihak bisa bersabar. Namun Sintayong telah membuktikan bahwa dia jadi sosok yang krusial dalam sepak bola Indonesia. Mengikat Sintayong tentu jadi pilihan tepat untuk saat ini. Apalagi pelatih berusia 54 tahun ini dikabarkan diincar untuk kembali ke timnas Korea Selatan. Kegagalan tim Daegu Warriors di Piala Asia 2023 lalu membuat bursa pelatih Korea semakin memanas. Namun ketum PSSI sendiri berjanji akan memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027 mendatang.